kedua, untuk deskripsi mata kuliah ini, statistik itu memfasilitasi kalian sebagai mahasiswa nantinya yang akan melakukan penelitian nanti di akhir semester, itu akan berhubungan dengan data, pengolahan data, sehingga kalian mempunyai kemampuan dan mempunyai keterampilan untuk mengolah data yang nanti akan disajikan dalam penelitian kalian. Oke, kita lanjut ke materi. Sudah terima semua handout dari Ibu untuk materinya hari ini? Oke. Ibu mau mengingatkan lagi, minggu lalu kita sudah belajar definisi dari distribusi frekuensi. Nah, ada yang masih ingat apa sih distribusi frekuensi? Ada yang bisa mewakili teman-temannya? Oke, coba yang ini. Siapa namanya? Ayu. Oke, Ayu, apa distribusi frekuensi, Ayu? Distribusi frekuensi adalah suatu bentuk penyusunan data yang teratur dengan mengelompokkan data yang berupa angka bervariasi ke dalam kelas tertentu. Oke, jadi mengelompokkan data yang mentah yang diperoleh dari lapangan, kemudian dikelompokkan ke dalam tabel-tabel sehingga bisa diolah dalam bentuk data tertentu. Oke, masih ingat berarti ya? Nah, hari ini kita akan melanjutkan bagaimana mencari atau menghitung dari materi untuk frekuensi kumulatif dan frekuensi relatif. Kalau kemarin kan sudah belajar bagaimana mengelompokkan data mentah ke dalam tabel distribusi. Nah, hari ini kita akan melakukan perhitungannya. Sudah dibaca belum materinya yang sudah dibagikan? Ya. Oke, di sana kalian perhatikan ada 7 kolom ya, satu tabel dengan 7 kolom. Di mana masing-masing sudah Ibu buatkan rumus per kolomnya. Nah, siapa yang masih ingat di sana ada simbol-simbol, ada F, ada F lebih dari, F kurang dari. F artinya apa? Frekuensi. Frekuensi itu artinya apa? Apa? Frekuensi? Angka atau bilangan. Angka atau bilangan yang paling sering muncul dari suatu data. Oke, sekarang kita mulai dari kolom yang pertama. Kita akan mencari nilai data dari data yang sudah kalian kumpulkan minggu lalu. Nah, di sana ada nilai data min 0,5. Itu rumusnya. Nah, siapa yang bisa menganalisis data dari 18,5 di sana itu didapat dari mana? Di sana ada angka 19 dikurang 0,5. Siapa yang bisa? Itu didapat dari mana? Dari analisa datanya. 19 dikurang 0,5. Angka 19 itu didapat dari mana? Nilai data ya? Dari nilai data yang pertama. Untuk 0,5 itu dari mana? Dari rumus. Ya, oke. Jadi untuk mencari nilai tepi kelas itu adalah mengurangkan setiap nilai tepi data dengan 0,5. Mau langsung dihitung sendiri atau kita lanjut di kolom yang setelahnya? Kita lanjut ya, lanjut. Nah, ini agak lebih rumit sedikit di kolom yang ketiga. Di sana ada rumus frekuensi per total frekuensi dikali 100. Nah, dari mana frekuensinya dan total frekuensinya? Dari frekuensi kolom frekuensi dibagikan dengan totalnya. Sini scroll ya. Jadi kolom frekuensi itu ada totalannya di bawah 60. Jika ditotalkan semuanya menjadi 60. Nah, setiap frekuensinya itu dibagikan dengan total frekuensinya, kemudian dikalikan dengan rumus 100. Jadi angka 11 di frekuensi per 60 dikali dengan 100 didapat 18,3. Untuk yang selanjutnya bisa melanjutkan nanti atau mau langsung dihitung sekarang? Bisa sambil di kalkulator boleh. Siapa tahu ada yang salah angka atau salah hitung di sana. Nah, jadi untuk rumus yang pertama itu nilai data dikurang 0,5. Untuk kolom yang kedua itu frekuensi per total frekuensi dikali 100. Untuk yang kolom yang keempat itu frekuensi awal ditambahkan. Ini tinggal memindahkan dari kolom frekuensi itu ke dalam kolom frekuensi kumulatif. Ingatkan nanti saat menghitung jika ada kata kumulatif maka dia adalah ditambahkan, dikumulatifkan, ditotalkan. Tulis di baris yang pertama itu ada 11 dari frekuensi yang pertama. Kemudian untuk yang kolom keduanya di kelas kedua tinggal 11 ditambahkan dengan frekuensi keduanya
dari. Ini rumusnya adalah frekuensi relatif ditambahkan. Nah, dari kolom mana itu? Siapa yang bisa menjawab? Diambil dari kolom yang mana? 18,3. Siapa? Wandri bisa? Dari frekuensi relatif, Bu. Dari frekuensi relatif yang kolom ke? Kolom ketiga. 1, 2, 3. Ya. Yang nilai nggak dihitung. Jadi dari kolom frekuensi 1, 2, 3. Jadi angka dari nilai yang pertama untuk frekuensi relatif itu ditaruh ke angka untuk di kolom pertama frekuensi kurang dari. Kemudian sama seperti tadi menghitung kumulatif, kalau yang relatif tinggal ditambahkan dengan frekuensi relatif setelahnya. Jadi 18,3 itu ditambahkan dengan hasil 8/60 dikali 100 itu 13,3, didapatlah hasil 31,6. Paham nggak? Paham. Siapa yang ngerti? Siapa yang masih bingung? Silahkan bertanya. Mau lanjut? Lanjut. Oke. Kita lanjut ke kolom yang ke-6. Di sana ada kita akan mencari frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, cara menghitungnya adalah kita ambil total semua frekuensi, ditaruh di baris yang pertama untuk nilai 19 sampai 30, yaitu total frekuensinya adalah 60. Untuk baris yang kedua, pada data 31 sampai dengan 42, itu tinggal kita kurangkan dengan frekuensi yang pertama. Jadi total dari total frekuensi dikurang dengan jumlah frekuensi yang pertama. Ya. 60 dikurang 11 didapatlah angka 49. Oke. Dilanjutkan, hasil 49 diturunkan lagi, diturunkan ke baris untuk nilai data 43 sampai dengan 54. 49 dikurang dengan frekuensi kedua 8, didapat hasilnya adalah 41. Paham sampai sana? Paham. Nanti dilanjutkan di latihan ya, nanti ada latihannya. Nah, sekarang kita menuju ke kolom yang terakhir untuk perhitungan yang kolom terakhir. Nah, ada di sana angka 100 di baris yang pertama. Siapa yang bisa menjawab, menganalisa angka 100-nya itu didapat dari mana? Revido. Coba Revido. Dari mana Revido? Yang angka 100 didapat dari mana? Frekuensi relatif kurang dari I. Oke, totalan apa terakhir? Frekuensi relatif kurang dari terakhir dikasih di baris yang pertama. Kemudian di sana di baris yang kedua dinilai data 31 sampai 42, di sana ada angka 18,3 sebagai pengurangnya. Nah, itu dari mana? Coba. Dari frekuensi relatif. Coba ini. Dari mana? Dari frekuensi relatif awal. Dari frekuensi relatif awal. Jadi 100 dikurangkan dengan 18,3. Dan seterusnya. Hasil dari kurangannya diturunkan juga ke bawah, dikurangkan dengan frekuensi relatif yang selanjutnya. Oke. Kita lanjutkan nanti sampai ke bawah. Mau kita bahas sampai selesai ini atau kita mau langsung masuk ke latihan saja? Latihan saja ya. Biar lebih enak ya. Di bawah alat tulisnya dan lain-lain. Faktor apa namanya? Titik dan lain-lain. Jadi di handphonenya di sana kita diberi latihan soalnya. Tapi latihan soalnya ini gabungan dari materi minggu lalu. Jadi indukasinya itu data mentah dulu, data mentah diurutkan sampai nanti dihitung distribusi frekuensi relatifnya. Oke, karena minggu lalu belum latihan kan? Jadi kita lanjutkan di minggu ini. Oke. Silakan dibuka ini ya materinya. Oke. Bawa semua alat tulisnya. Jika sudah kalian menyelesaikan sampai dengan entry data untuk menghitung frekuensi ya,
Untuk perhitungan distribusi frekuensi kumulatifnya itu Ibu jadikan nilai kuisnya nanti ya. Nah, jadi itu untuk perhitungan distribusi frekuensi relatifnya bisa kalian kerjakan nanti untuk tugas di rumah. Nah, untuk sekarang silahkan selesaikan dulu latihannya dari entry data yang pertama sampai ke membuat entry data untuk tali form yang pakai garis-garis atau seperti yang pemilu yang disebut kemarin. Oke, silahkan latihan. Nanti di akhir perkuliahan Ibu minta ketua kelasnya siapa? Wandri, nanti hasil latihannya hari ini dikumpulkan ya, dikumpulkan dengan Ibu, nanti Ibu tunggu. Oke, sambil menyelesaikan latihannya, jangan lupa kuisnya minggu depan ya. Terima kasih ya sudah menghadiri perkuliahan hari ini. Selesaikan latihannya sambil menghabiskan jamnya. Kemudian kuisnya silakan dikumpul minggu depan.